Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 316 Bahaya Langit dan Bumi. Orang-orang itu semua dari tingkat surgawi, dan ramuan emas mereka sangat berguna. Sekarang Zuoyu memiliki masalah lain, yaitu dia suka mengumpulkan ramuan emas. Ada 5 orang yang mengepung Leng Yanxuan, 1 baru saja dibunuh oleh Leng Yanxuan, dan 4 lainnya terluka, dan sebagian besar luka mereka ditinggalkan oleh Tian Xihan. Jika Zuoyu tidak takut Nanshan akan datang, dia akan memusnahkan orang-orang itu pada saat itu, tetapi dia mengamati melalui jiwa iblis misterius barusan, dan tidak menemukan bahwa orang-orang ini bergabung dengan Nanshan. Nanshan ini telah membunuh orang di mana-mana akhir-akhir ini. Selama orang yang memadatkan inti emas, dia tidak akan melepaskannya. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari tingkat inti emas telah meninggal, dan itu semua disebabkan dengan tangan pembunuhnya. Leng Yanxuan berkata, dia mengambil cambuk ajaib langit, yang diberikan kepadanya oleh Zuoyu. Inti emas adalah hal yang baik. Kakak senior saya dong menggunakannya untuk menerobos, Zuoyu tertawa. Suster Shuixin juga diambil olehmu, aku benar-benar tidak menyangka. Bajingan, berapa banyak wanita yang akan kau sakiti di masa depan? Leng Yanxuan mendengus pelan, Zuoyu hanya mengatakan bahwa Liu Shuixin menjadi wanitanya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia bisa menebak bahwa Dong Yun pasti akan berbicara tentang ruang berdarah di masa depan. Apa itu bencana? Bukankah baik bagimu untuk mengikutiku? Terutama metode kultivasi ganda. Kamu tahu, Shuixin telah memasuki tahap bencana guntur sekarang. Selama dia melewati bencana guntur, dia akan berada di tingkat surga dan manusia. Zuo Feather cemberut dan berkata. Leng Yanxuan memikirkannya juga, mengikuti Zuoyu selalu memiliki banyak sumber daya yang kaya, dia masih tidak tahu adegan di Mutiara Qiankun Zuoyu, kalau tidak dia akan mengutuk lagi sekarang. Zuoyu menghentikan astrolabe dan menunggu orang-orang itu mengejarnya. Tunggu sebentar dan aku akan memengaruhi semangat mereka. Kami akan membunuh mereka dalam waktu singkat. Lalu kembali ke astrolabe. Orang-orang ini terluka. Seharusnya Nanshan yang memanggil mereka. Nanshan ingin memikat kita, kata Zuoyu. Baik Leng Yanxuan dan Tian Xihan mengangguk, baru saja mereka melihat penampilan seseorang setelah dipengaruhi oleh roh. Keempat orang itu datang. Untuk orang paruh baya, tidak buruk bahwa mereka dapat mencapai peringkat surga dalam penampilan paruh baya mereka, tetapi Zuoyu dapat mengatakan bahwa keempat orang ini semuanya adalah biksu di beberapa sekte, dan aura yang memancar dari tubuh mereka tidak sama. Berantakan. 4 jiwa iblis misterius yang transparan sepertinya tidak terlihat, dan memasuki tubuh keempat orang itu dalam sekejap, dan keempat orang itu tiba-tiba berubah menjadi orang gila, mengaum, tertawa, dan menangis. Sekarang, teriak Zuoyu, astrolabe dengan cepat terbang di depan keempat orang ini, Zuoyu melompat keluar, seperti kilat, dan menusuk tenggorokan seseorang dengan pedang. Leng Yanxuan dan Tian Xihan juga membunuh 1 orang pada saat yang sama, dan orang terakhir dibunuh oleh mereka pada saat yang bersamaan. Dengan lambaian tangan Zuoyu, dia memasukkan tubuh keempat orang itu ke dalam Mutiara Qiankun. Saat mereka kembali ke astrolabe, Cao Dronling buru-buru berteriak. Orang dari Nanshan itu telah muncul. Nanshan yang baru saja muncul meledakkan beberapa petir ke arah astrolabe, menghantam astrolabe dengan panik. Ada penutup tahan hujan di astrolabe, yang secara otomatis melepaskan kekuatan untuk menahan serangan semacam itu, astrolabe menjadi lebih besar, dan membawa 3 orang, jadi penutup hujan dengan gila-gilaan menguras kekuatan mental Zuoyu. Astrolabe terbang ke arah Ascension Platform, dan segera terjun ke awan putih tebal. Nanshan sepertinya mengkhawatirkannya, jadi dia tidak mengikuti. Haha, Zuoyu, kamu pergi ke Fei Shengtai, kamu tidak akan pernah kembali. Tawa liar Nanshan bergema di laut dan langit, orang-orang di pulau yang jauh dapat mendengarnya, mereka sudah tahu bahwa Zuoyu akan datang, tetapi sekarang mereka pergi ke platform kenaikan tanpa menunggu awan tebal menghilang, dan mereka mendengar tawa liar seorang lelaki tua. Pada saat ini, mereka lebih yakin bahwa platform kenaikan itu sangat berbahaya. Mengetahui bahwa ada bahaya, banyak orang akan pergi ke sana. Dunia ini sangat besar, selalu ada orang yang tidak takut mati.
Astrolabe memasuki awan, dan penutup hujan melepaskan sedikit energi untuk memisahkan awan-awan itu, jika tidak mereka akan disambar petir, yang membuatnya sangat aman bagi Zuoyu dan yang lainnya untuk memasuki awan. Zihan, jangan pergi ke wilayah klan surgawi, bawa kami ke tempat yang lebih aman dulu. Kata Zuoyu. Aman? Tidak ada tempat yang aman di tanah langit dan bumi. Bahkan orang-orang klan surgawi kita tidak berani berkeliaran di sana. Sejujurnya, monster yang dibesarkan oleh klan surgawi kita di penangkaran, karena menyerap energi peri, terjadi kami tidak dapat mengontrol mutasi, mereka telah berkembang biak lebih banyak selama 10.000 tahun terakhir, menyerap energi peri tipis di atas dan menjadi lebih kuat. Sekarang ada 5 raja binatang di atasnya, dan monster dalam bentuk manusia adalah bahkan lebih kuat. Ada puluhan ribu, dan ada lebih dari 1.000 di alam Ascension. Wajah Tian Zihan penuh es, jika dia tidak kembali ke wilayah Tianzu, dia hanya akan dibunuh oleh monster-monster itu. Di luar, binatang iblis ini tidak hanya dibesarkan oleh klan surgawi, tetapi juga dari dunia iblis, dan suatu hari tanah Tiantu akan sepenuhnya ditempati oleh binatang iblis itu. Zuoyu dan Leng Yanxuan tampak ngeri. Ada begitu banyak hal yang menakutkan. Monster, Demon Emperor memiliki 5, dan Ascension Real memiliki 1.000. Mereka tak terbayangkan. Saat ini, Zuoyu harus melihat kekuatan klan Tian lagi. Bukan karena klan surgawi tidak bisa mengalahkan klan iblis, tetapi karena mereka ingin menahan banyak orang di tanah untuk mencegah monster-monster itu menyerang dan mencegah kekuatan lain naik ke panggung. Ada total 4 kekuatan utama di tanah langit dan bumi. Tempat pertama adalah sekelompok orang misterius yang turun dari surga. Saya tidak tahu bagaimana mereka berkembang selama bertahun-tahun. Jumlah mereka adalah meningkat, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka berada di peringkat kedua. Mereka adalah sekelompok monster yang kuat, dan mereka juga disebut monster langit. Tempat ketiga adalah monster itu, dan kita berada di bawah. Kata Tian Zihan. Ya Ozu. Setan langit. Jantung Zuoyu berdetak kencang, dia memikirkan Bai Shanshan itu. Bai Shanshan adalah rubah kecil yang misterius. Jika bukan karena kekuatan Dingling, Zuoyu tidak akan mengetahuinya. Dan asal-usul Bai Shanshan sangat misterius. Tingkat pertumbuhannya sangat cepat, dan dia memasuki peringkat surgawi sebelum dia berusia 30 tahun. Dong Yun bahkan tidak memiliki kecepatan ini. Dari sudut pandang Zuoyu sekarang, Bai Shanshan jelas telah kembali ke kampung halamannya, di mana dia seharusnya tinggal, yang membuat Zuoyu sedikit lega. Berani menyakitinya, tentu saja dia berani memastikan, jadi dia tetap harus melakukannya temukan Bai Shanshan. Nama asli Fei Shengtai adalah surga dan bumi dunia besar, atau surga dan tanah bumi. Tanya Zuoyu. Dunia besar surga dan bumi. Klan surgawi kita biasa menyebutnya tanah surga dan bumi, kata Tian Zihan, lalu menatap Zuoyu dengan wajah bingung dan bertanya, bagaimana kamu tahu nama ini? Seorang pangeran dari klan iblis. Saja katakan padaku, jawab Zuoyu. Ternyata ada hal yang begitu rumit di platform ini. Mungkinkah orang-orang di dalamnya akan membunuh orang tanpa pandang bulu? Atau adakah kekuatan lain yang bisa membunuh orang? Tanya Leng Yanxuan. Sebelumnya, banyak orang yang pergi ke atas tidak bisa kembali. Warcraft tanpa transformasi tidak masuk akal, dan monster-monster ini hidup berkelompok. Bahkan jika makhluk surgawi bertemu mereka akan selamat. Beruntung bertemu monster. Jika Anda bertemu dengan sesuatu yang disebut jiwa iblis, maka Anda akan mati lebih buruk lagi. Jiwa iblis juga berasal dari dunia iblis, dan mereka berspesialisasi dalam menyerang jiwa manusia. Ini adalah hal yang paling menakutkan di bumi. Mereka jarang menyerang orang, tetapi beberapa dari mereka akan dikendalikan oleh jiwa iblis dan keluar untuk membunuh orang di mana-mana. Jawaban Tian Zihan membuat Leng Yanxuan dan Zuoyu terkesiap. Tempat yang disebut dunia besar surga dan bumi ini memang tempat yang sangat ganas. Zuoyu tidak terlalu khawatir. Dia memiliki Raja Iblis untuk menghadapi monster-monster itu. Jiwa iblis adalah sejenis tubuh spiritual, dan dia dapat mengusirnya dengan gelombang suara. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Aku punya banyak cara. Zuoyu tersenyum. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah dingin Tian Zihan. Jika Zuoyu meninggal, dia akan menderita bersamanya. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi.
Dia berkata dengan suara dingin, jika kamu mati, aku juga akan menderita. Bunuh diri. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memintamu kembali ribuan kali. Suara itu penuh kebencian, karena Tian Zihan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak mau untuk mati belum. Zuoyu menghela nafas dan berkata, percayalah padaku. Aku juga tidak ingin mati. Jika aku mati, teman-temanku akan terlibat denganku. Aku yakin aku akan menemukan Shanshan kembali, dan kemudian aku akan membawamu pergi hidup-hidup. Jika Leng Yanxuan pasti tidak percaya apa yang dikatakan orang lain, tetapi untuk Zuoyu, seorang pria yang tidak dapat diprediksi, Leng Yanxuan memiliki semacam kepercayaan buta padanya. Zihan, meskipun anak ini agak jahat, tapi aku telah bersamanya untuk sementara waktu, dan setiap kali dia dalam bahaya, dia selalu bisa menyelamatkan hari, jadi percayalah padanya. Jangan khawatir, anak ini cukup baik, bahkan jika dia ingin mati, aku akan membantumu memutuskan kontrak itu terlepas dari segalanya. Leng Yanxuan berkata sambil memegang tangan Giok Tian Zihan. Jika kamu berada di sisiku ketika aku akan mati, aku hanya perlu satu pemikiran untuk memutuskan kontrak itu. Aku memberimu sepotong kristal peri, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Tentu saja, aku ingin kamu melakukannya hidup dan gunakan kristal peri itu. Zuoyu tertawa. Tian Zihan menarik napas dalam-dalam, dia tidak punya pilihan sekarang. Zuoyu mengendalikannya karena dia ingin dia memimpin jalan di tanah surga dan bumi ini. Setelah melihat tanah langit dan bumi, saya akan terbang ke arah yang saya tunjuk, kata Tian Zihan. Zuoyu mengangguk, mengendalikan astrolabe, dan terbang melintasi awan dengan kecepatan tinggi. Butuh 1 hari penuh bagi astrolabe untuk terbang keluar dari awan tebal, dan yang muncul di depan mereka adalah hutan besar yang ditutupi pepohonan yang menjulang tinggi. Pohon kuno dikelilingi oleh lapisan tipis awan dan kabut, dan nafas yang menyegarkan mengalir deras. Zuoyu dan Leng Yanxuan akhirnya melihat dunia ini mengambang di langit. Meski berbahaya, tempat ini indah, dekat dengan langit biru, dengan udara peri yang samar, kicauan burung dan bunga harum, hutan lebat, dan pemandangan yang penuh vitalitas. Tiba-tiba, terdengar raungan yang tidak menyenangkan di dalam hutan. Bab 317 ketika serigala yang didukung pedang. Mendengar suara melolong ini, wajah Zihan agak jelek hari itu, dia segera meminta Zuoyu untuk mengubah arah, dan alih-alih membiarkannya langsung naik ke platform kenaikan, dia terbang ke samping. Sekarang Zuoyu akhirnya mengerti bahwa klan surgawi itu hanya bisa memamerkan kekuatan mereka di dunia kultivasi, dan situasinya sangat berbahaya di platform naik ini, jadi mereka hanya bisa menunjukkan prestise mereka di depan para biksu lemah di dunia kultivasi. Yang membuat Zuoyu merasa lucu adalah banyak orang yang lebih kuat dari klan surgawi mereka di dunia kultivasi, sehingga mereka tidak dapat menimbulkan gangguan apapun di dunia kultivasi, dan mereka diburu di mana-mana. Orang-orang dari klan surgawi telah menerima kekuatan yang dianugerahkan oleh surga, dan mereka masih berkultivasi di platform kenaikan, menyerap energi abadi, jadi dalam pandangan mereka, kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat daripada manusia di dunia kultivasi, jadi mereka berada di dunia kultivasi di depan mereka, mereka semua terlihat sangat bangga. Astrolabe Zuoyu tidak langsung memasuki platform kenaikan, tetapi terbang ke samping, dan mata dingin Tian Zihan dengan hati-hati melihat ke pohon-pohon hijau besar di platform kenaikan. Baik Zuoyu dan Leng Yanxuan menikmati pemandangan indah di atas platform kenaikan dengan wajah santai. Bagaimanapun, ini adalah tanah surga dan bumi. Dalam pandangan Zuoyu, ini harus dianggap sebagai negeri dongeng kecil, karena beberapa negeri dongeng tipis bisa dirasakan di sini. Saya tidak tahu berapa kali lebih baik dari aura di dunia kultivasi. Selama Anda menghirup ki peri ini ke dalam tubuh Anda dan memurnikannya menjadi energi, kualitas energinya tinggi dan dapat menyehatkan tubuh Anda dengan baik, jadi jika Anda berkultivasi di sini sejak kecil, kecepatan kultivasi Anda akan jauh lebih cepat daripada di dunia. Mengembangkan Taoisme. Nak, kamu harus memperhatikan. Di hutan yang kamu lihat, ada banyak monster kuat yang mengintai. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana monster semacam ini berevolusi. Kekuatan mereka semua di atas level inti emas. Jika memungkinkan, jika kamu beri aku lebih banyak inti sihir dan mayat mereka, aku akan bisa memurnikan ramuan dalam jumlah besar, dan omong-omong, aku akan mempelajari bagaimana mereka memiliki kekuatan setinggi itu, kata Chow Dronling.
Zuoyu terkejut, binatang ajaib ini semuanya berada di atas peringkat inti emas. Jika kekuatan semacam ini masuk ke dunia kultivasi, konsekuensi seperti apa yang akan terjadi? Zuoyu tidak bisa membayangkannya. Ada monster di hutan ini? Zuoyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saat ini dia juga mengerti kenapa Zihan begitu waspada hari itu. Saya telah mengamati lebih dari 1000. Anda sebaiknya mendengarkan pengaturan Tian Zihan. Lagi pula, dia dibesarkan di sini, dan dia akrab dengan tempat ini, kata Ding Ling. Yang mengejutkan Zuoyu adalah dia tidak dapat mengetahui bahwa ada monster di hutan, tetapi Tian Zihan bisa. Zihan, bagaimana kamu tahu ada monster di dalam? Zuoyu bertanya dengan suara rendah, seolah dia takut akan mengganggu monster di dalamnya. Mendengar pertanyaan Zuoyu, Tian Zihan sedikit terkejut. Seseorang yang datang ke Fei Shengtai untuk pertama kalinya dapat mengetahui bahwa ada banyak monster kuat yang tersembunyi di hutan, hanya nafas monster yang lemah yang dapat ditemukan. Monster di sini sangat istimewa. Jika Anda menutup mata dan monster ini ada di depan Anda tidak dapat menemukan mereka sama sekali, karena metode pernapasan mereka sangat istimewa, mereka dapat menyembunyikan napas mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak memancarkan tanda-tanda kehidupan. Jika tidak dengan indera penciuman yang baik, akan sulit untuk menemukannya jika Anda menerima pelatihan sepanjang tahun. Tian Zihan juga berkata dengan suara rendah. Saudari Xuan, apakah kamu tidak memiliki tikus roh? Apakah kamu telah membentuk kontrak psikis dengan tikus roh? Zuoyu tiba-tiba menatap Leng Yanxuan dan bertanya. Dia telah mempercayakan Dong Yun untuk menyerahkan tikus roh kepada Leng Yan. Milik Xuan. 10 hari setelah saya mendapatkannya, tikus roh secara otomatis akan membuat kontrak dengan saya, dan dia sedang tidur sekarang. Tikus roh ini tidak buruk, dan itu membuat saya menemukan banyak hal baik. Terima kasih telah memberikannya kepada saya. Leng Yanxuan berkata dengan lembut. Kontrak psikis adalah kontrak di mana binatang buas dapat berkomunikasi dengan manusia melalui kekuatan spiritual, dan kedua belah pihak harus sukarela, dan binatang buas itu tidak mau membuat kontrak semacam itu dengan Zuoyu, yang membuat Zuoyu sangat tertekan. Keluarkan tikus roh itu dan tanyakan apakah Anda dapat menemukan binatang ajaib di hutan ini, kata Zuoyu, lalu mengeluarkan sepiring besar buah roh dan menyerahkannya kepada Leng Yanxuan. Binatang roh ini suka makan hal-hal seperti itu. Leng Yanxuan mengeluarkan tikus roh kecil yang lucu, mengelusnya di tangannya, dan menyerahkan buah roh merah untuk dimakan, sambil menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan tikus roh. Dikatakan bahwa ada banyak makhluk kuat di dalamnya, mereka pastilah monster-monster itu, kata Leng Yanxuan. Tian Zihan juga pernah mendengar tentang binatang roh semacam ini, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Leng Yanxuan benar-benar memilikinya, dan dapat merasakan keberadaan monster semacam itu, dan binatang roh yang berharga ini diberikan oleh Zuoyu. Tanyakan, di mana itu? Tian Zihan buru-buru berkata, wajahnya terlihat lebih baik. Jika ada makhluk roh yang memimpin dan menghindari kelompok monster, mereka akan jauh lebih aman. Kelompok monster tidak hanya kuat, tetapi juga rahasia orang-orang di tanah surga dan bumi sangat diganggu oleh monster-monster ini. Setelah astrolabe terbang sebentar, tikus roh mengirim pesan, memberitahu mereka bahwa tidak ada monster di sana. Zuoyu mengendalikan astrolabe dan terbang menuju hutan yang agak pendek. Nak, jangan naik astrolabe. Kamu hanya akan menarik monster. Sekarang biarkan tikus roh kecil itu yang memimpin untuk saat ini. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan membimbingmu, kata Cao Dronling. Cao Dronling juga memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia perlu memurnikan energi darah murni yang diserap ke dalam pil darah Qianyuan. Pada saat yang sama, dia juga perlu berkultivasi, dan dia perlu mengalokasikan sejumlah kekuatan untuk menyembunyikan aura Zuoyu. Zuoyu menyingkirkan astrolabe, dan membawa kedua gadis itu ke tanah surga dan bumi ini. Mereka berjalan di hutan basah, mengawasi sekeliling mereka. Dengan bimbingan tikus roh, mereka dapat dengan aman memasuki platform kenaikan. Kamu tidak bisa hanya melihat ke sini tanpa tujuan, kata Tian Zihan. Yah, aku berencana untuk pergi ke wilayah klan monster. Aku curiga Shan pergi ke sana, kata Zuoyu. Jika anggota klan Tian pergi ke klan Yao, mereka pasti tidak akan diterima. Zuoyu adalah manusia, jadi Tian Zihan mungkin tidak akan ditolak oleh klan Yao.
Tanah langit dan bumi ini adalah tanah melingkar. Utara adalah wilayah orang-orang surgawi, selatan adalah klan langit, barat adalah ras monster, dan timur adalah monster. Meskipun terbagi dengan cara ini, monster-monster itu tersebar di langit dan bumi. Di berbagai tempat, kita sekarang berada di arah barat daya, dan kita masih sangat dekat dengan Yaozu, kata Tian Xihan. Bagaimana dengan bagian tengah? Zuo Yu bertanya, karena masih ada ruang terbuka yang luas di tengah. Sayang sekali jika tidak ditempati orang. Ada tempat yang mengerikan di tengah, yaitu tempat legenda di dunia kultivasi bisa naik ke langit. Tian Xihan berkata sambil mencibir, karena dia tahu tempat itu memang bisa naik ke langit, tapi hanya karena kekuatannya yang sangat kuat. Sama seperti yang ingin ditanyakan Zuo Yu, Xihan menjawab hari itu, jangan berpikir untuk pergi ke langit dari sana. Karena jalur itu disiapkan khusus untuk mereka yang memiliki kekuatan. Jika Anda mencapai puncak alam kenaikan, atau menerobos alam ascension, Anda bisa naik ke sana. Tentu saja, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat memecahkan kehampaan dan naik sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka naik ke sana. Tempat di tengah akan hancur oleh energi itu. Zuo Yu menelan ludah, ternyata pintu masuk Ascension to Heaven ada di sini, tak heran disebut Ascension Platform. Dia memiliki astrolabe, dan dia benar-benar ingin mencoba melihat apakah dia bisa naik. Monster akan datang. Leng Yanxuan berbisik, itu adalah tikus roh di tangannya yang memberitahunya. Leng Yanxuan memasukkan binatang roh ke dalam harta penyimpanan, dan kemudian mengeluarkan cambuk ajaib dari langit, siap bertarung. Karena tikus roh memberitahunya bahwa ratusan monster sedang menyerbu dari segala arah. Aku sudah lama berada di surga dan bumi, dan aku tidak pernah dikelilingi oleh begitu banyak monster. Kamu membunuhku. Kata Tianzi dengan dingin, monster di sini hidup berkelompok, dan mereka berburu monster lain. Semua jenis monster dan ras manusia dan iblis di atasnya bertahan hidup, jadi mereka semua memiliki pemimpin. Kekuatan pemimpin biasanya adalah kekuatan tahap bencana guntur. Begitu mereka memasuki tahap langit, mereka akan dapat berubah menjadi kecerdasan spiritual, dan mereka akan pergi ke tempat di mana monster yang diubah berada untuk berkumpul bersama, dan mereka akan menerima hadiah ki untuk berlatih, sama seperti manusia. Itu serigala dengan punggung pedang. Wajah Tian Xihan menjadi pucat, dia tidak terlihat seperti orang-orang klan surgawi yang bangga di dunia kultivasi sekarang. Ini membuat Zuo Yu merasa sedikit lucu, karena dia bisa mengejutkannya seperti ini sebelum melihat monster-monster itu, tapi dia juga bisa menebak bahwa serigala yang didukung pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi Zuo Yu untuk melihat monster semacam ini yang disebut Swordback Wolf, yang berbeda dari monster ganas yang dia lihat. Monster semacam ini seperti monster. Satu-satunya perbedaan mungkin mereka memiliki sihir yuan atau inti sihir. Di sekitar mereka, ada ratusan serigala seukuran badak. Mereka ditutupi bulu hitam pekat, dengan sepasang mata biru, dan di punggung mereka ada liksa bermerah sepanjang 3 kaki. Ada sekitar 10 serigala, dan beberapa memiliki lebih dari 20. Pada saat ini, seekor serigala yang sedikit lebih besar dengan 30 liksa bermerah di punggungnya datang perlahan dari kawanannya dan mengeluarkan lolongan serigala yang dalam. Ini jelas merupakan pemimpin dari kawanan serigala yang didukung pedang. Mokui, sekarang aku punya tugas yang sulit untukmu. Zuo Yu mengusir Mokui sebelum menunggu Mokui setuju. Ini adalah binatang hutan, apakah kamu punya solusi untuk menghadapinya? Zuo Yu memandang Mokui dan berkata, dan ketika Mokui melihat serigala yang didukung pedang itu, matanya langsung bersinar terang. Ini adalah hal yang baik. Spesies yang bermutasi. Selama bertahun-tahun, saya telah berpikir tentang bagaimana memutasikan monster dan membiarkan mereka berevolusi. Jenis serigala ini harus berevolusi sepenuhnya dan memiliki penampilan yang sama dengan binatang buas, puji Mokui. Berhenti bicara omong kosong, jika kita tidak menyelesaikannya, kita semua akan berada dalam bahaya. Zuo Yu mendengus. Zuo Yu tiba-tiba melepaskan seseorang, yang mengejutkan Leng Yanxuan dan Tian Xihan. Mereka tidak menyangka ada seseorang di dalam senjata sihir penyimpanan Zuo Yu, yang mengejutkan Leng Yanxuan adalah bahwa orang ini ternyata adalah orang itu. Kota tua. Meskipun monster-monster ini sangat kuat, masih sangat mudah bagiku untuk menghadapi mereka. Mokui berkata, dan mengeluarkan batu hijau seukuran telapak tangan.
Di dalam, batu hijau itu juga memancarkan semburan cahaya hijau. Serigala yang baru saja akan bergegas melihat cahaya, dan perlahan mundur. Pada saat ini, batu hijau memancarkan lingkaran cahaya, dan lingkaran cahaya menjadi semakin besar, menyebar seperti riak air. Pedang itu, serigala yang mundur begitu mereka menyentuh celah, mereka semua meraung dan dengan cepat mundur. Bab 318 Jiwa Iblis. Semakin banyak lingkaran cahaya dalam jiwa iblis, dan serigala yang didukung pedang yang lebih lemah itu menoleh dan melarikan diri satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat, yang mengejutkan Tian Xihan. Kekuatan semacam ini bisa membuat ini monster pergi dalam ketakutan. Zuoyu, bantu aku menangkap salah satu monster ini, aku akan mati. Melihat monster itu hendak kabur, Mo Kui langsung berteriak. Aku akan menangkap Raja Serigala itu untukmu. Zuoyu terkekeh, dan melakukan teleportasi, pedang bayangan langit menebas dengan sambaran petir, menebas keras kepala serigala raksasa itu. Serigala-serigala ini tidak tahu alasannya, mereka tampak ketakutan, dan mereka tidak berani melawan, yang memudahkan Zuoyu untuk berhasil. Zuoyu telah lama mengetahui bahwa pemimpin iblis pandai menangani monster, jika tidak dengan kekuatannya, dia tidak akan dapat dengan bebas berpindah-pindah di antara monster di bawah Demon Abyss, jadi dia tidak pernah khawatir tentang monster di platform Ascension. Jika Mo Kui tidak dapat menangani monster-monster ini, Zuoyu masih memiliki cara untuk pergi, dia dapat melepaskan lebah api hitam, atau melepaskan astrolabe untuk melarikan diri dengan cepat, atau menggunakan kekuatan sihir bayangan untuk menarik kedua wanita itu menjauh. Batu ini untukmu. Suntikan kekuatan spiritual ke dalamnya untuk membuka lingkaran sihir di dalamnya. Batu ini akan melepaskan semacam energi dan semacam serangan spiritual. Energi dan serangan spiritual semacam ini ditujukan untuk monster, karena ini itu adalah dengan memasukkan sumber energi monster, memengaruhi mereka, dan kemudian mengusir mereka. Setelah Mo Kui selesai berbicara, dia tidak sabar untuk meminta Zuoyu mengirimnya kembali ke Mutiara Qiankun. Dia tidak tahu bahwa tanah tempat dia berada berdiri di atasnya adalah Menara Ascension. Mo Kui sangat ingin mempelajari Raja Serigala. Zuoyu melemparkan tubuh Raja Serigala, mengguncang batu di tangan Tian Xihan, dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Dia mendengus, tetapi dia harus melakukannya percaya bahwa Zuoyu memiliki banyak trik. Jika dia menghadapi serigala itu sendirian, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan terluka parah. Lalu mengapa kamu menerima Tuan Kota? Tanya Leng Yanxuan. Zuoyu tersenyum, dan berbicara singkat tentang identitas Mo Kui dan pengalaman Mo Kui. Jadi begitu, seharusnya dia yang mendorongmu untuk mendapatkan Suster MUQ. Leng Yanxuan mengetahuinya setelah memikirkannya, jika tidak, bagaimana Zuoyu tahu bahwa ada wanita cantik di klan iblis? Kekuatan dan semangat monster ada dalam elemen sihir. Melalui batu khusus ini, beberapa kekuatan dapat dilepaskan untuk membuat monster-monster itu takut. Monster ini memang jenius, itulah sebabnya aku mencoba yang terbaik untuk mengolahnya. Zuoyu tertawa, dan membawa kedua gadis itu menuju ke arah Yaozu. Seorang pangeran iblis yang agung telah jatuh ke titik ini. Tian Xihan menghela nafas, karena dia sendiri juga sama, meskipun dia membenci Zuoyu, dia diam-diam mengagumi Zuoyu di dalam hatinya. Jika dia tidak bertemu denganku, dia akan menjadi lebih buruk sekarang. Dia mungkin sudah mati. Aku memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali dan membiarkan dia berlatih lagi. Suatu hari dia akan merangsang darah iblis di tubuhnya lagi. Dan dia sekali lagi dapat memiliki darah murni iblis. Kekuatan darah, dan kemudian dia dapat membalas dendam. Jika tidak, dia hanya bisa menunggu untuk mati di bawah Mo Yuan. Kata Zuoyu. Tian Xihan tidak dapat menyangkal bahwa sumber daya Zuoyu memang dapat memupuk banyak orang kuat. Dengan bantuan Zuoyu, suatu hari dia akan dapat memasuki alam kenaikan dan bangga di antara klan surgawi. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tidak terlalu membenci Zuoyu. Menurutnya, Zuoyu terlihat jauh lebih manis dibandingkan dengan pria-pria yang dibencinya di klan surgawinya. Untuk mempercepat, Zuoyu melepaskan astrolabe dan terbang di atas hutan. Sekarang dia memiliki batu untuk mengusir monster, tentu saja dia tidak lagi takut ditemukan oleh monster. Duduk di astrolabe, melihat keindahan tak terbatas, memakan buah spiritual yang manis, dan mengagumi penampilan dua wanita cantik yang memakan buah spiritual,
Suasana hati Zuoyu menjadi sangat baik, dan Tian Zihan tidak dapat membayangkan bahwa dia bisa begitu santai menikmati di hutan yang penuh bahaya ini. Tiba-tiba terdengar semburan elang tajam melolong di udara, Zuoyu mengangkat kepalanya, dan melihat area kegelapan yang luas di atas langit jauh. Itu elang petir. Ia dapat melepaskan kilat, dan secepat kilat. Tidak lama setelah Tian Zihan selesai berbicara, elang-elang yang diselimuti warna hitam dan abu-abu dengan kabel listrik yang menjalar di bulunya muncul. Muncul di depan mereka, sang kecepatan ledakannya memang secepat kilat. Zuoyu memegang batu di tangannya sepanjang waktu, dan saat ini ada semburan gelombang cahaya hijau, membuat elang petir yang baru saja tiba terbang dengan lolongan. Zuoyu membunuh 2 dari mereka, dan melemparkannya ke Mokui. Untuk penelitian. Berapa lama untuk sampai ke wilayah klan monster? Zuoyu bertanya, akan lebih baik jika dia bisa bergegas, dia tidak ingin bertemu sesuatu yang buruk lagi. Tian Zihan berpikir sejenak, dan berkata, berdasarkan kecepatan saat ini, itu akan berada di sini dalam waktu sekitar 10 hari. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka bertemu dengan beberapa kelompok monster. Bagaimana dengan 10 hari? Zuoyu hanya berharap untuk bertemu dengan hal-hal yang kuat itu. Pada malam hari, astrolabe bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni, terbang dekat dengan hutan di bawah. Zuoyu berbaring di astrolabe dengan Leng Yanxuan di pelukannya, memandangi bintang-bintang indah di langit. Tian Zihan juga berbaring miring, menatap-menatap kosong ke langit. Bocah Zuo, aku ingin berkultivasi ganda denganmu. Leng Yanxuan berbisik sambil meniup telinga Zuoyu, yang membuat jantung Zuoyu berdetak kencang. Gadis iblis kecil, kamu menggodaku lagi. Aku juga ingin berkultivasi ganda denganmu, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku akan memberimu makan dengan baik ketika aku kembali, kata Zuoyu sambil menyentuh wajah menyihir Leng Yanxuan. Leng Yanxuan terkikik, memeluk Zuoyu dengan erat, dan menggosok Zuoyu dengan 2 gumpalan daging lembut di dadanya, membuat Zuoyu mengutuk dalam hati. Hei, akhirnya selesai. Aku memurnikan semua energi darah di ruang iblis darah menjadi pil darah Qianyuan. Ada total 100.000 pil. Energi darah yang dikumpulkan oleh iblis darah tua itu terlalu banyak. Sudah memurnikan semua cepat sekali, kata Cao Dronling tiba-tiba. 100.000 butir. Pil darah Qianyuan semuanya adalah pil tingkat rendah tingkat bumi, dan roh Cao Dron menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, dan Zuoyu sangat terkejut dengan kecepatan seperti itu. Senior Cao Dron Spirit, kamu terlalu kuat. Zuoyu berkata dengan kagum. Hehe, aku sangat kuat sejak awal. Pil darah Qianyuan semacam ini terbuat dari energi darah, jadi secara alami sangat sederhana. Cao Dron tertawa. Zuoyu mengeluarkan 3 pil dari kuali Tong Tian, memberikan 1 pil kepada Leng Yanxuan dan Tian Zihan, dan memakan 1 pil sendiri, merasakan kemanjuran pil darah Qianyuan. Begitu pil darah Qianyuan masuk ke mulut, segera berubah menjadi energi darah murni, yang menyehatkan otot, tulang, dan otot tubuh, dan menyatu ke dalam tubuh, membuat orang segera merasa segar, tanpa kelelahan, dan dapat merasakan vitalitas tubuh mereka sendiri kondisi sangat baik. Pil macam apa ini? Itu bisa meningkatkan kekuatan darah begitu banyak? Tian Zihan berkata dengan tidak percaya. Dia adalah anggota klan surgawi. Untuk memperkuat tubuhnya, dia hanya bisa mengandalkan penyerapan energi abadi secara terus-menerus, tetapi sekarang dia hanya memakannya. Pil merah membuatnya merasa seperti telah berkultivasi selama sebulan, atau bahkan lebih dari itu. Dia merasa masih banyak darah di tubuhnya yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam darah, otot, dan tulang di tubuhnya. Itu karena tubuhnya saat ini tidak dapat menanggung begitu banyak energi darah, ini mengharuskannya untuk memperbaikinya. Leng Yanxuan juga sangat terkejut, dia adalah seorang pembudidaya iblis dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi di tubuhnya, dan dia juga berlatih sihir sebelumnya untuk memperkuat tubuhnya dengan menyerap energi darah. Tetapi dia tidak mempraktikannya ketika dia bertemu Dong Yun. Sekarang dia dapat menyerap energi darah murni seperti itu, yang membuatnya sangat bersemangat, karena dapat meningkatkan kekuatannya. Ini disebut pil darah Qianyuan. Ini adalah pil tingkat rendah tingkat bumi. Anda makan 1 pil setiap 10 hari dan memurnikannya ketika Anda punya waktu. Ini dapat memperkuat tubuh Anda. Tubuh Anda seperti sebuah wadah.
Hanya ketika Anda latih tubuhmu dengan baik, bisakah itu menampung pil yang lebih besar? Kekuatan yang sangat besar. Zuoyu menyerahkan masing-masing botol batu giok. Melihat botol batu giok, jantung Leng Yanxuan berdebar kencang. Dia tahu bahwa Zuoyu selalu sangat murah hati, dan dia menduga pasti ada banyak pil darah Qianyuan di dalamnya. Orang-orang mengambil kepala mereka. Leng Yanxuan dan Tian Zihan membuka botol batu giok pada saat yang sama. Keduanya tersentak dan terpana. Ada 300 butir di dalamnya. Mereka semua menduga bahwa mungkin hanya ada selusin atau lusinan biji-bijian, tetapi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak. Bagaimana kamu melakukannya? Leng Yanxuan menutup botolnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata. Itu terbuat dari energi darah di ruang darah jahat. Zuoyu tersenyum tipis. Leng Yanxuan menyingkirkan botol batu giok itu, dan mencium pipi Zuoyu. Terima kasih. Zuoyu tersenyum, mengapa kamu bersikap sopan kepadaku? Zihan, ingatlah untuk tidak makan terlalu banyak, atau itu tidak akan ada gunanya untukmu. Zuoyu memperingatkan Tian Zihan ketika dia melihat Tian Zihan masih dalam keadaan linglung. Terima kasih. Aku akan ingat. Tian Zihan menghela nafas sedikit, dan meletakkan botol batu giok itu. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa sumber daya Zuoyu bukan hanya kristal peri, tetapi juga banyak hal, dan seperti ini sangat penting bagi mereka di tahap ini. Zuoyu juga memberi Mokui sebuah botol, yang membuatnya tertawa lebar. Apakah ada hasil dari mempelajari monster-monster itu? Zuoyu bertanya pada Mokui. Monster yang disebut serigala yang didukung pedang sangat mahal, karena pedang di punggung mereka semua kental dengan kekuatan. Jika musuh terlalu kuat, mereka akan melepaskan pedang ini. Bayangkan saja sekelompok serigala melepaskan pedang seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana banyak kekuatan destruktif yang dimilikinya, dan itu akan membuat orang sulit untuk melarikan diri, dan kekuatan yang dipadatkan pada pedang jenis ini adalah 80% dari kekuatan fisik mereka. Zuo Yu tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia berpikir untuk dikelilingi oleh serigala-serigala itu, ternyata itu adalah monster yang sangat menakutkan. Di pagi hari, tanah langit dan bumi diterangi oleh sinar matahari yang lembut. Di sini sangat tinggi, tetapi suhunya tidak tinggi. Sama seperti di dunia biara. Astrolabe terbang sepanjang malam. Meskipun ada beberapa gelombang serangan monster, itu tidak berpengaruh. Melihat mereka, Zuoyu mengeluarkan batu itu dan mengusir monster-monster itu. Tentu saja, dia juga menangkap banyak dari mereka dan memberikannya kepada Cauldron Spirit untuk dipelajari. Binatang iblis ini semuanya berada di atas tingkat inti emas, jadi mereka semua memadatkan inti sihir, seperti alkimia yang dipadatkan oleh manusia. Cauldron Ling meminta Zuoyu untuk mengumpulkan lebih banyak inti sihir dan menyempurnakannya untuk pulih lebih baik daripada Dahui Yuandan. Ramuan kekuatan. Jadi setiap kali Zuoyu bertemu monster-monster itu, dia akan membiarkan Leng Yanxuan dan Tian Zihan membunuh sebanyak yang mereka bisa. Hanya dalam 3 hari, Zuoyu mendapatkan ratusan dari mereka. Zuoyu baru saja mengusir sekelompok monster, membunuh setengah dari mereka ketika monster itu melarikan diri, dan melihat sekilas kabut hitam melayang di kejauhan, dan ledakan aura kekerasan itu membuatnya mengerutkan kening. Itu adalah jiwa iblis. Tian Zihan berkata dengan suara yang dalam. Bab 319 Jiwa Iblis Peri Bing Xin adalah tubuh roh dari dunia iblis surgawi. Itu terbentuk dari kebencian yang dihasilkan oleh iblis dan monster di dunia iblis surgawi. Setelah datang ke sini, ia menyerap energi peri di sini, menjadi iblis jiwa yang lebih kuat daripada tubuh roh. Ada begitu banyak jiwa iblis seperti itu. Dikatakan bahwa dunia iblis surgawi membuka saluran besar saat itu, memungkinkan banyak binatang iblis di dalamnya untuk datang ke tanah surga dan bumi ini. Pada saat yang sama, banyak jiwa iblis yang tidak berbentuk dilepaskan setelah bertahun-tahun akumulasi. Jiwa-jiwa iblis ini menyerap energi abadi, memiliki spiritualitas, dan memiliki kesadaran mereka sendiri. Karena mereka awalnya lahir dengan kebencian, jiwa-jiwa iblis ini sangat jahat. Tian Zihan awalnya berpikir bahwa Zuoyu tidak akan bisa melewati segerombolan monster, tetapi sekarang mereka tidak hanya tidak takut pada segerombolan monster, mereka bahkan dapat mengejar segerombolan monster. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Tian Zihan dulu. Ada 5 makhluk surgawi yang kuat yang ingin pergi berburu monster,
tetapi mereka tidak kembali, jadi monster itu sangat ketakutan di hati para dewa. Dan jiwa iblis seperti itu membuat mereka takut lebih dari kelompok monster, karena jiwa iblis dapat menggabungkan jiwa manusia, menempati tubuh manusia, dan menggunakan tubuh Anda untuk membunuh. Selama proses tersebut, orang tersebut dapat melihat apa yang dia lakukan namun, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, dan selama pembantaian, semua rasa sakit ditanggungnya sendiri sampai dia mati. Tetapi jiwa iblis tidak akan mati, setelah keluar dari tubuh manusia, ia dapat terus merebut tubuh. Jadi siapapun yang tubuhnya ditempati oleh jiwa iblis sangat berbahaya. Inilah yang dikatakan Tian Zihan kepada Zuoyu dan Leng Yanxuan akhir-akhir ini. Zuoyu tidak pernah ingin bertemu dengan hal semacam ini, tetapi sekarang dia kebetulan bertemu, dan itu adalah kelompok besar. Zuoyu melihat ke area hitam besar di kejauhan, yang dikerumuni oleh jiwa iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti awan tebal, dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Kuali Senior Ling, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Lakukan yang terbaik, kata Kuali. Saudari Xuan, Zihan, kalian semua mencoba yang terbaik untuk menjaga semangatmu, aku akan menyerang dengan gelombang suara mental. Kata Zuoyu, dan mengeluarkan 2 pil di tangannya, yang digunakan untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Meskipun Leng Yanxuan dan Tian Zihan tidak tahu apa yang akan dilakukan Zuoyu, mereka tetap melakukan apa yang dikatakan Zuoyu, dan menggunakan kekuatan mental mereka untuk melindungi jiwa mereka. Ketika Jiulong Chisain menyerang, jiwa akan sangat terluka. Jiwa iblis hitam besar di kejauhan menyapu seperti gelombang laut. Zuoyu beruntung, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang terkonsentrasi. Setelah Zuoyu meraung, dia melihat bahwa kecepatan jiwa iblis di depan tiba-tiba melambat, yang berarti bahwa suara Cisa 9 naga memiliki efek yang besar padanya. Dia terus mengaum, menggunakan semua kekuatan mentalnya untuk gila mengaum. Seperti suara melolong 9 naga, mengingat tanpa henti di hutan besar ini, meskipun Leng Yanxuan dan Tian Zihan menahan semangat mereka, mereka masih merasakan sedikit kesemutan di kepala mereka, dan gendang telinga mereka juga terguncang. Berdengung. Setelah beberapa saat, kekuatan mental Zuoyu hampir habis. Setelah meminum pil untuk memulihkan kekuatan mental, dia mengendalikan astrolabe dan terbang ke depan. Jiwa iblis yang bergulung seperti gelombang laut barusan telah berdiri diam. Zuoyu tidak hanya tidak pergi, tetapi dia bahkan terbang menuju jiwa iblis. Kamu gila! Teriak Tian Zihan. Jangan khawatir, jiwa iblis ini telah kehilangan kecerdasan spiritual mereka. Tidakkah kamu merasakan bahwa kelompok besar jiwa iblis ini tidak memiliki aura jahat itu? Zuoyu tersenyum dan berkata, setelah tubuh roh semacam ini kehilangan kekuatannya. Kecerdasan spiritual, itu adalah tubuh spiritual tanpa roh semacam ini, asalkan digunakan sedikit, itu bisa dimurnikan menjadi tonik spiritual. Tentu saja Tian Zihan dapat merasakannya, tetapi dia tidak menyangka Zuoyu dapat menggunakan metode ini untuk menahan jiwa iblis ini. Sekarang dia melihat Zuoyu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian, semua jiwa iblis menghilang. Mengapa kamu menginginkan jiwa iblis ini? Tian Zihan bertanya dengan kaget, tindakan Zuoyu membalikkan pemahamannya tentang jiwa iblis selama ini. Apakah jiwa iblis seperti ini yang ditakuti oleh klan surgawi? Belum lagi klan surgawi, bahkan monster yang berubah dan orang-orang dari surga takut terjerat oleh hal semacam ini. Tetapi Zuoyu hanya berteriak sebentar, dan biarkan jiwa iblis ini mati. Hal semacam ini tidak memiliki kebijaksanaan, dan aku telah mengusir kebencian mereka. Tentu saja aku harus memanfaatkannya dengan baik. Zuoyu mengendalikan astrolabe dan terus terbang menuju wilayah klan monster. Pil pemulihan roh yang telah dimakan Zuoyu selama ini dibuat dari tubuh roh ini, dan roh Cauldron masih membuat tubuh roh ini menjadi manik-manik. Biarkan Zuoyu menyerap kekuatan di dalamnya untuk meningkatkan semangat basis kekuatan kultivasi, atau melemparkan tubuh roh ini ke jiwa iblis misterius untuk melahapnya, membuat mereka lebih kuat. Jadi tubuh roh ini adalah pupuk yang baik untuk Zuoyu. Leng Yanxuan hanya sedikit terkejut, dan tidak memiliki reaksi sebesar Tian Zihan, karena dia sudah terbiasa. Tian Zihan masih tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya, karena dia memang telah menyaksikan Zuoyu menaklukkan jiwa iblis yang luas tadi, dan memasukkannya ke dalam penyimpanan senjata ajaibnya. 9 naga Cisain yang saya gunakan adalah metode serangan sonik yang sangat kuat, bahkan kepala sekolah dari sekte 9 naga tidak dapat melakukannya. Zuoyu tertawa. Ketika dia mendapatkan 9 naga Cisain,
dia juga mendapatkan Bingxin teknik spiritual. Spirit Bingxin selalu memberinya banyak manfaat, tidak hanya kultivasi spiritualnya yang tinggi, tetapi dia juga menyelamatkannya beberapa kali. Bisakah saya belajar dari saya? Tian Zihan bertanya, dia tidak sopan sekarang, apalagi mantra ini sangat membantunya. Tentu saja, itu tergantung apakah kamu bisa mempelajarinya sendiri. Zuo Yu mengangguk dan tersenyum, Tian Zihan menjadi semakin bergantung padanya, selama ini terus berlanjut, tidak masalah baginya untuk mendapatkan Tian Zihan. Aku juga ingin belajar, kata Leng Yanxuan. Zuo Yu mengukir teknik spiritual Bingxin dan metode kultivasi 9 naga Qi Zain dalam 2 lembar batu giok, dan kemudian mengajari mereka, lebih baik kamu mempelajari teknik spiritual Bingxin. Teknik spiritual Bingxin. Leng Yanxuan dan Tian Zihan teriak serempak, wajah mereka penuh keterkejutan, mereka dengan tergesa-gesa menyusupkan kekuatan mental mereka ke dalam slip batu giok, dan melihat teknik mental Bingxin. Apa yang salah dengan seni spiritual Bingxin ini? Zuo Yu bertanya dengan bingung, dia hanya memberikannya kepada Dong Yao dan Sialan, karena mereka adalah pejuang pada saat itu, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana mengolah kekuatan spiritual. Ketika Zuo Yu datang ke dunia kultivasi, semua teman yang dia kenal dapat mengembangkan kekuatan spiritual, jadi dia tidak mengatakan bahwa dia mengetahui kekuatan spiritual semacam ini. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku untuk berlatih lebih awal? Aku sudah mengenalmu begitu lama, jika aku berlatih lebih awal, kekuatan mentalku pasti akan jauh lebih kuat dari sekarang. Leng Yanxuan cemberut dan berkata, wajahnya penuh kebencian, karena dia merasa banyak waktu yang terbuang percuma. Jika Zuo Yu memberinya latihan lebih awal, kekuatan spiritualnya akan lebih kuat, kekuatan mentalnya akan lebih kuat, dan dia juga bisa membantunya dalam kultivasi, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan lebih cepat lagi. Keterampilan apa seni spiritual Bingxin ini? Zuo Yu bertanya lagi, dia tergelitik oleh keterkejutan kedua wanita ini, tetapi mereka semua melihat seni spiritual Bingxin ini, apa yang harus dikatakan kepadanya? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang seorang wanita bernama Bingxin? Kata Leng Yanxuan. Tidak. Zuo Yu benar-benar belum pernah mendengarnya, kalau tidak, dia pasti tahu asal-usul teknik spiritual Bingxin. Wanita jenius yang selalu dikagumi oleh pendiri gerbang 9 naga. Awalnya pendiri gerbang 9 naga tidak ingin pergi ke surga, tetapi untuk mengejar peri bernama Bingxin, dia memecahkan kekosongan dan memasuki surga. Wanita bernama Bingxin sangat kuat. Kuat, bahkan patriark gerbang 9 naga saat itu bukanlah tandingannya, dan dia telah berulang kali memblokir monster dari dunia iblis surgawi, wanita yang begitu terkenal, kamu bahkan tidak tahu? Leng Yanxuan berkata dengan ekspresi jijik. Saat itu, bahkan patriark dari klan surgawi kita bersedia untuk sujud. Dia pernah membuat keributan besar tentang klan surgawi, seolah-olah berbicara demi gadis-gadis di klan surgawi kita. Tolak, dan kemudian setiap 10 tahun, dia akan membuat keributan besar dengan klan surgawi, dan klan surgawi kita tidak akan berdamai sampai dia memasuki alam abadi. Tian Zihan berkata dengan kagum. Sudut mulut Zuo Yu berkedut, dia belum pernah mendengar tentang wanita yang begitu kuat. Tidak banyak orang yang berani membuat masalah di klan surgawi sejauh ini, bahkan kepala sekolah sekte 9 naga saat ini tidak akan berani memberinya keberanian. Jika Zuo Yu telah berada di dunia kultivasi sejak dia masih kecil, dia mungkin pernah mendengar beberapa tetua berbicara tentang peri Bingxin ketika dia bebas. Dia memasuki dunia kultivasi nanti, dan dia masih sangat sibuk, jadi wajar jika dia belum pernah mendengarnya. Ini memang teknik spiritual Bingxin. Ini sangat misterius. Mengapa keberuntunganmu begitu baik? Leng Yanxuan berkata sambil menghela nafas. Mendapatkan teknik spiritual Bingxin ini membuatnya merasa lebih bahagia daripada mendapatkan cambuk ajaib langit. Untuk siapa kamu dilatih? Leng Yanxuan bertanya. Ini. Dong Yao dan Sialan keduanya adalah saudara perempuan senior Sister Dong. Zuo Yu terkekeh. Sialan kau bajingan, jaringmu sangat lebar. Leng Yanxuan mendengus genit. Zihan belum pernah mendengar nama Dong Yao dan Sialan hari itu, dan Leng Yanxuan hanya mendengar Dong Yun menyebut mereka sesekali, dan mereka berdua berada di istana Yueru. Aku belum melihat mereka selama beberapa tahun.
Pada saat itu, mereka semua adalah Golden Core. Kupikir mereka seharusnya sudah memasuki peringkat surgawi sekarang. Keduanya jenius. Mereka telah tertunda selama hampir 20 tahun di dunia prajurit, dan mereka datang ke dunia biksu. Aku masih bisa mengikuti. Zuo Yu berkata, dia juga sangat merindukan kedua wanita ini adalah ingatannya ketika dia berada di dunia prajurit. Mengetahui bahwa Zuo Yu juga mengenal dua wanita kuat, wanita dengan bakat luar biasa, dan yang telah berlatih seni spiritual Bingxin selama bertahun-tahun, hari itu Zihan tahu bahwa dia selalu menjadi orang di klan surgawi yang bisa berlatih seni spiritual Bingxin jarang, hampir tidak ada. Karena pada saat itu orang-orang di dunia monastik percaya bahwa peri Bingxin tidak tinggal, tetapi siapa yang tahu bahwa Zuo Yu mendapatkannya sekarang. Mempraktikkan teknik spiritual Bingxin ini pasti akan memungkinkan saya untuk maju dengan pesat, dan saya berharap untuk memasuki alam kenaikan. Tian Zihan berkata dengan suara rendah, dia akhirnya melepaskan kesombongannya, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Zuo Yu sekarang. Zuo Yu dapat membawa dua wanita berkeliaran di platform kenaikan tanpa membahayakan mereka sejauh ini saja dapat membuat Tian Zihan mengagumi. Setidaknya di antara klan surgawi, orang-orang di bawah alam kenaikan tidak ada yang bisa melakukannya. Bab 320 Orang-orang surgawi. Monster dan jiwa iblis adalah hal-hal yang takut ditemui Tian Zihan, tetapi sekarang Zuo Yu memiliki solusi yang membuat Tian Zihan menghela nafas lega. Sebelum dia muncul, dia mengharapkan mereka berapa lama mereka bisa hidup, atau kerusakan apa yang akan mereka derita, tetapi sekarang mereka tidak hanya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi juga dapat duduk di astrolabe, makan buah spiritual, dan mempraktikkan keterampilan ajaib dari wanita aneh Bingxin Feri kuno. Diimpikan sebelumnya. Segera setelah Zuo Yu memperoleh sekelompok besar jiwa iblis, Cauldron Spirit mulai memurnikan jiwa iblis ini, menggunakan Jiusuan Tianhuo dan metode rahasia untuk memurnikan jiwa iblis menjadi semacam ramuan, yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual orang dan memulihkan kekuatan spiritual. Pil jenis ini sangat berharga di dunia monastisisme. Setelah menghancurkan jiwa-jiwa iblis itu, tidak lama setelah astrolabe terbang, Zuo Yu menyadari bahwa mereka dikunci oleh kekuatan spiritual, yang berasal dari manusia yang kuat, yang membuat Zuo Yu mengerutkan kening. Kita sedang diincar, kata Zuo Yu tiba-tiba. Kecepatan astrolabe sangat cepat, mereka yang bisa mengimbangi kecepatan astrolabe tidak boleh lemah, atau mereka juga memiliki senjata sihir terbang yang kuat. Orang-orang di depan berhenti. Suara dingin dan bermusuhan datang, yang membuat Tian Zihan bergidik. Melihat ini, Zuo Yu bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tahu siapa orang ini? Tian Zihan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia adalah orang yang relatif kuat di klan surgawi kita. Seseorang yang lebih berharap untuk memasuki alam kenaikan, dia sering keluar untuk membunuh monster untuk melatih dirinya sendiri, dan inti sihir monster itu sangat berguna bagi klan surgawi kita, jadi dia bisa mengumpulkan banyak inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Zuo Yu tersenyum dan berkata, dalam hal ini, dia harus memiliki beberapa harta yang lebih kuat. Kalau tidak dia tidak akan berani datang ke sini sendirian, kura-kura berusia 10.000 tahun, dan itu sangat cepat. Tapi ini adalah area yang berbahaya, jadi dia tidak akan berani datang ke sini, kata Tian Zihan dengan cemberut. Bukan apa-apa, suara Cisa 9 nagaku membuatnya tertarik. Zuo Yu berkata dengan acuh tak acuh, dia sama sekali tidak takut pada orang itu. Manusia. Tian Zihan. Kenapa kamu dengan manusia ini? Kamu membawa mereka? Diiringi oleh suara ini, seseorang muncul di sebelah astrolabe. Zuo Yu sengaja melambat sekarang untuk melihat pria ini. Penampilan orang ini relatif biasa, dia terlihat seperti pria muda, tetapi ada tatapan membunuh di antara alisnya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah master yang sangat haus darah. Cara dia memandang Tian Zihan dan Leng Yanxuan sangat panas, yang membuat Zuo Yu sangat kesal. Bagaimana denganku, apa bedanya bagimu? Tian Zihan berkata dengan dingin, dan kemudian menatap Zuo Yu, menyuruhnya untuk mempercepat dan membuang orang surgawi. Pada saat ini, klan Tian-Tian menyapu Zuo Yu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, aku baru saja menyuruhmu berhenti, mengapa kamu tidak berhenti? Siapa kamu? Mengapa kamu menyuruhku berhenti dan aku akan berhenti? Zuo Yu mencibir,
Orang-orang dari klan surgawi hanya bisa memamerkan kekuatan mereka di depan manusia, mereka bukan apa-apa di platform naik ini. Zuo Yu sangat memandang rendah mereka, belum lagi mereka adalah sekelompok pria yang mendapatkan kekuatan besar dengan mengorbankan wanita. Pria seperti ini Zuo Yu semakin memandang rendah dirinya. Tian Xuan, jika kamu tidak ingin mati, pergilah jauh. Tian Xihan berkata tanpa ekspresi, dia tahu bahwa Zuo Yu harus memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Setelah waktu yang singkat bersama, meskipun Tian Xihan tidak dia sepenuhnya mengerti kekuatan Zuo Yu, tetapi dia tahu bahwa di alam kenaikan, hampir tidak ada yang bisa melawannya. Haha, Tian Xihan, apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah ini orangmu? Apakah kamu lebih suka bersama manusia yang lebih rendah ini daripada anggota klan kita? Kamu harus tahu konsekuensi dari melanggar aturan klan. Hari itu Xuan tertawa. Bukankah itu hanya diusir dari klan surgawi? Sejak ibuku meninggal, aku tidak ingin tinggal di klan lagi. Tian Xihan mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, kamu tidak berada di klan surgawi, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di tanah langit dan bumi sendirian? Setelah meninggalkan tanah langit dan bumi, tanpa energi abadi, mari kita lihat bagaimana kamu menjadi lebih kuat, wanita rendahan, kamu harus nikahi aku dengan patuh sayang sekali kekuatanmu terbuang sia-sia. Kata Tian Xuan sambil menjilat bibirnya. Nak, kamu datang ke sini berdiri seperti bajingan. Kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu masuk akal, keluarlah dan jangan ganggu aku dan kultivasi Zihan, kata Leng Yanxuan dengan nada menghina. Apakah menurutmu mengandalkan senjata ajaib ini untuk datang ke sini agak mampu? Senjata ajaib ini akan segera menjadi milikku, dan kalian berdua wanita akan menjadi milikku, kata Tian Xuan, tiba-tiba segenggam raksasa emas muncul di tangannya. Pedang itu terbanting ke arah astrolabe. Orang-orang yang duduk di astrolabe tidak bergerak, mereka hanya melihat pedang raksasa emas dengan wajah datar. Saat pedang raksasa emas itu ditebang, astrolabe merasakan kekuatan yang kuat, dan segera memadat menjadi penutup pelindung. Hanya ledakan yang terdengar, dan pedang raksasa emas itu mengenai penutup pelindung, meledak untuk sementara waktu. Dengan emas ringan, Tian Xuan dikejutkan oleh kekuatan besar, dan dia tidak bisa diam, dan jatuh dari cangkang kura-kura hitam besar. Melihat ini, Zuo Yu terbang keluar dari astrolabe, melepaskan bola api besar, membakar cangkang kura-kura besar, hanya untuk mendengar Tian Xuan mengaum, karena Zuo Yu membakar cangkang kura-kura besar untuk jejak spiritual, Zuo Yu menggunakan Li Wei Zhenhuo, dan itu dilakukan dalam sekejap mata. Zuo Yu tertawa panjang, dan menyatukan api asli 6 rasa dan cangkang kura-kura ke dalam mutiara Qian Kun, dan hari itu Xuan terbang dengan pedang, memancarkan semburan aura jahat, wajahnya penuh dengan keganasan, dan terlihat bahwa dia sangat marah. Zuo Yu kembali ke astrolabe, dan tertawa terbahak-bahak, saudaraku, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan bersaing denganmu hari ini. Zihan, apakah menurutmu orang ini dapat kembali ke klan surgawi dengan aman? Zuo Yu tertawa. Tian Xihan menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa, dia naik kapal pencuri Zuo Yu, dan dia benar-benar putus dengan klan surgawi. Jika Tian Xuan dapat kembali ke klan surgawi, setelah urusannya diketahui oleh klan surgawi akan usir dia secara terbuka dari klan surgawi, dan jika lebih serius, mereka akan mengejarnya. Melihat Tian Xihan menundukkan kepalanya dalam pemikiran yang dalam, Zuo Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh wajah dengan ekspresi dingin sepanjang waktu, membuat Tian Xihan buru-buru memalingkan muka, dan pada saat yang sama menepuk tangan Zuo Yu, dan berkata dengan dingin, Tuan gunakan tangan dan kakimu. Hei, maafkan aku, wajahmu sangat cantik, aku tidak bisa menahannya. Zuo Yu tersenyum, dia telah menyentuh 2 benda bulat sebelumnya, dan dia sudah lama kecanduan. Zihan, jangan khawatir, aku akan mendukungmu sampai kamu memasuki alam kenaikan, aku masih memiliki kemampuan ini, kata Zuo Yu. Bukan itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan adalah bahwa orang-orang tua di klan surgawi akan mengirim untuk menangkap Anda, karena Anda memiliki mayat naga iblis, kata Tian Xihan dengan ekspresi serius. Karena Zuo Yu berada di dunia kultivasi sebelumnya, orang-orang tua yang kuat itu tidak mau turun, tetapi sekarang berbeda, Zuo Yu telah datang ke sini. Dan itu juga membawa mayat naga, yang memang sangat menggoda. 3 hari kemudian, astrolabe terbang melintasi beberapa pegunungan, selama periode itu,
hanya menghadapi banyak serangan monster, dan tidak ada orang klan surgawi yang datang untuk mengejar mereka. Hal ini membuat Zuoyu sedikit lega. Hal-hal lama itu dikeluarkan. Di pagi hari, Zuoyu berdiri di atas astrolabe, memandangi danau besar di kejauhan, menghirup udara segar, dan berkata kepada dua wanita yang sedang berlatih teknik spiritual Bingxin, "Cantik, ada danau di depan Anda, ingin mandi di sana." "Tidak, danau itu 1000 kali lebih berbahaya daripada hutan ini," kata Tian Xihan. "Hah? Seseorang benar-benar terbang keluar dari danau, dan itu masih terbang ke arah kita, dan kecepatannya masih sangat cepat," seru Zuoyu kaget. Tian Xihan dan Leng Yanxuan buru-buru membuka mata mereka, melihat ke depan, mereka melihat danau besar, dan juga melihat orang telanjang terbang dengan cepat. Ini benar-benar bertemu dengan pria seperti ini. Ini adalah manusia surgawi, dan dia adalah manusia surgawi yang tubuhnya telah diserang oleh jiwa iblis. Dia hanya tahu cara membunuh sekarang, kata Tian Xihan. Menilai dari kecepatan ini, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kata Zuoyu dengan wajah penuh kejutan. Menurutnya, kecepatan itu lebih cepat dari astrolabe miliknya. Beberapa. Ini adalah orang yang sangat kuat dari alam surga. Aku tidak menyangka dia masih tidak bisa lepas dari nasib ditelan oleh jiwa iblis. Mari bersiap untuk bertarung. Tian Xihan mengeluarkan pedang emas panjang, dan Leng Yanxuan juga memegang pedang di tangannya cambuk setan langit. Zuoyu tidak membuat persiapan untuk pertempuran, tetapi menatap pria surgawi dengan mata gelap dan rambut acak-acakan, mengamati lintasannya saat dia bergerak. Dia menemukan sesuatu yang menakjubkan, pria itu bergerak cepat pada saat itu, sepertinya dia sedang melakukan teleportasi cepat jarak pendek. Tetapi itu tidak terlihat seperti teleportasi yang sering dan cepat seperti dia sangat mahal, dan teleportasi harus berhenti setiap kali dia bergerak, tetapi ini orang tidak berhenti. Dia terus berteleportasi ke arah mereka satu demi satu. Meskipun jarak setiap teleportasi hanya 3 kaki, tetapi karena teleportasi terus-menerus yang cepat, sepertinya dia terbang cepat di udara. Ini adalah semacam langkah dari surga. Ini disebut langkah teleportasi jarak pendek. Ini membutuhkan uang tertentu untuk melakukannya. Ding Ling berkata, Anda dapat mencobanya dengan Jiulong Chisain dan lihat apakah Anda bisa membuat iblis di tubuhnya bergerak. Singkirkan jiwa itu. Karena dia dirasuki oleh jiwa iblis, yang harus dia lakukan hanyalah menyingkirkan jiwa iblis itu. Zuoyu meminta kedua gadis itu untuk menjaga semangat mereka, dan kemudian meraung suara Jiulong Chiza, beberapa kali berturut-turut, sampai orang itu jauh dari bintang. Zuoyu berhenti meraung ketika piringan itu masih 10 kaki jauhnya. Karena dia melihat awan kabut hitam terbang keluar dari tubuh pria itu. Itu adalah jiwa iblis. Tepat setelah meninggalkan tubuh orang itu, mata orang itu tertutup dan dia jatuh dari udara. Zuoyu buru-buru terbang untuk menangkapnya, tetapi pada saat ini, dia merasa sepertinya dihitung oleh roh. Untuk mengunci. Apakah ada kelantian di sini? Apa yang kamu lakukan pada rekan kami? Meskipun suaranya lembut, ada jejak niat membunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 pria tampan berjubah putih muncul di udara dengan sia-sia. Mereka tampaknya berusia awal 20-an, dan mereka semua memegang pedang panjang yang diselimuti cahaya putih di tangan mereka. Wajah mereka penuh amarah melihat Zuoyu. Zuoyu diam-diam menghela nafas dengan buruk, karena setelah dia merasakan aura khusus ini, dia tahu bahwa ketiga orang ini berasal dari alam surgawi, dan sekarang melihat teman mereka dipeluk olehnya dengan kehidupan atau kematian yang tidak diketahui, pasti akan ada kesalahpahaman. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.